daripada pintu-pintu neraka, falam yughlaq fi syahri kullih, dan pintu-pintu neraka Allah tutup selama daripada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya di bulan Ramadan Allah mengatakan, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Kata Allah menyerukan kepada hamba-hamba Allah, kepada semua manusia yang beriman. Allah katakan, siapa yang ingin kebaikan mendekatlah, kata Allah. Siapa yang ingin keburukan jauh-jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan inilah bulan di mana kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi alfu alfiati istaujabul adab atau istaujabul nar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap harinya di bulan Ramadan, fi kulli yawm, setiap hari di bulan Ramadan, alfu alfiati, Allah membebaskan 1000 dikali 1000. Berapa 1000 kali 1000? Berapa? 1000 kali 1000 berapa? 5 juta? Betul, 5 juta? 1000 kali 1000 ya sejuta. Walillahi alfu alfiati. Setiap harinya Allah membebaskan 1 juta orang, yang mana orang-orang tersebut sudah Allah vonis mereka menjadi penghuni neraka. Dibebaskan 1 juta manusia di bulan Ramadan. Bayangkan, kalau sehari 1 juta, 30 hari 30 juta. Masa kita nggak bisa masuk satu daripada 30 juta orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Dan itu setiap malamnya, setiap harinya Allah bebaskan orang-orang yang sudah Allah vonis mereka menjadi penghuni neraka. Barokah daripada ibadahnya, kesungguhannya di bulan Ramadan, Allah bebaskan dia daripada api neraka. Mudah-mudahan kita tergolong daripada salah satu daripada 1 juta orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan, informasi kepada kita semua tentang kelebihan, keistimewaan, kemuliaan yang sangat luar biasa daripada bulan yang mulia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Jumat Sayyidul Ayyam, sebagaimana hari Jumat adalah pemimpin daripada hari, wa Ramadan Sayyidul Syuhur, dan bulan Ramadan adalah pemimpin daripada bulan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui daripada lisan para ulama kita menjelaskan bahwa bulan Ramadan atau dalam 1 tahun Allah ciptakan 12 bulan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra, bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu kata ulama, 12 bulan daripada 1 tahun seperti jumlah 12 anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak, punya putra 12 orang. Putranya saja, belum putrinya. Beliau punya putra-putra jumlahnya 12 orang. Salah satu daripada putra Nabi Yakub seorang nabi, yaitu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yakub ini anak daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak anak daripada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Yusuf itu luar biasa. Nabi, abahnya Nabi, kainnya lagi Nabi. Punya silsilah yang luar biasa. Silsilah zahabiyah, rantai emas nasabnya. Keturunan-keturunan yang luar biasa. Makanya Nabi Yakub punya 12 putra. Nabi Yakub punya 12 putra. Dan putra-putra 12 daripada putra Nabi Yakub, kita tahu 11 daripada putra Nabi Yakub mencelakai Nabi Yusuf. Tetapi 11 itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, sebab 1 orang, sebab Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf 11 saudaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan begitulah bulan Ramadan. Ramadan jumlahnya 12 bulan. Barokah kita ibadah 1 bulan di bulan Ramadan, Allah akan ampuni daripada dosa-dosa 11 bulan kita. Kita tahu selama 11 bulan ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selama 11 bulan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan kita hanya mengejar daripada dunia kita. Maka inilah waktunya di bulan Ramadan untuk kita meminta ampun kepada Allah, untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita, sehingga kesalahan-kesalahan yang lalu, dosa-dosa kita 11 bulan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah kita ibadah di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan daripada bulan Ramadan karena keimanan, ihtisaban karena Allah. Lihat bagaimana Nabi menggarisbawahi orang yang mengerjakan, orang yang mendirikan, dan orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan dua syarat. Pertama karena iman, kedua karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Kata Nabi Muhammad, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Akan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Makanya dosa 11 bulan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah ibadah kita di bulan Ramadan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Ramadan ila Ramadan mukaffirah lima bainahuma." Satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, kata Nabi, sebagai penghapus dosa daripada bulan-bulan di antara kedua Ramadan, yaitu 11 bulan tadi. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, barokah kita ibadah di bulan Ramadan. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan sama ulama ibarat kalau orang dagang itu ada musim bertijarah, ada musim orang dagang. Kalau zaman dulu seperti itu, istilah kalau kita ini mungkin bisa seperti pasar malam, ya, atau ada pasar tahunan atau pasar bulanan, yang mana kalau sudah datang waktunya orang dagang luar biasa, pasti dapat untung. Maka bulan Ramadan kata ulama yaitu bulan musim pula, bukan musim berdagang, tapi musim kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim di mana kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kalau dagang di musim dagang, dia akan mendapatkan untung yang besar. Sehingga orang yang ibadah di bulan Ramadan, dia pun akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi pergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahala kita. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Nabi mengatakan semua amal ibadah anak cucu Adam untuknya, kata Nabi Muhammad, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada' ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, bahkan dia tinggalkan hawa nafsunya karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah lain itu besar potensi kita memiliki sifat riya. Orang sholat bisa riya, orang sedekah bisa riya. Tetapi puasa Allah katakan fa'innahu li, orang puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum karenaku, sehingga kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa dibanggakan di hadapan para malaikat. Allah mengatakan, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila abdi, lihat kalian kepada hamba-hamba. Aku bangga dengan mereka yang meninggalkan yada' ta'amahu, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum karenaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan sebagaimana ini adalah musim, waktu, momen untuk kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lewatkan. Jangan sampai waktu-waktu yang berlalu bagi kita di bulan Ramadan, jangan sampai kita isi kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i setiap harinya beliau khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan,
beliau hatamkan 2 kali, bahkan dalam riwayat 4 kali hatam beliau Al-Quran. 2 kali di siang hari, 2 kali di malam hari. Bahkan Al-Imam Abdurrahman As-Sakaf, beliau menghatamkan dalam 1 hari, 1 hari bukan 1 bulan, beliau hatamkan 8 kali hatam dalam 1 hari. 8 kali hatam. Kita 1 bulan 8 kali hatam belum tentu. Betul. Dapat 1 kali hatam untung-untungan sudah. Itu pun dikebutkan. Ini sehari 8 kali hatam Al-Quran. Kenapa ibadah mereka luar biasa? Karena tadi mereka tahu nilai Ramadan. Mereka tahu betapa berharganya Ramadan, dan seseorang itu tidak akan menghormati, memuliakan sesuatu kecuali dia tahu nilai. Kalau orang nggak tahu nilai, dia akan dia sia-siakan. Saya kasih logika sederhana. Ini logika yang sangat sederhana. Ada kambing, tahu kambing? Tahu ya? Kambing dikasih rumput, dimakan nggak? Dimakan. Kambing dikasih emas, diambil nggak? Diambil nggak? Nggak diambil. Kenapa rumput dimakan, emas ditinggal? Padahal kalau dia tahu emas itu bisa beli banyak rumput, betul nggak? Ya, nggak diambil sama kambing. Karena dia nggak tahu nilai emas. Dia hanya tahu nilai rumput saja. Nilai sesuatu yang tidak berharga. Dia tinggalkan sesuatu yang berharga. Nah, ini logika sederhana. Orang kalau tahu nilai Ramadan, dia tidak akan sia-siakan di bulan Ramadan. Tidak akan dia isi waktu di bulan Ramadan kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, ya di bulan Ramadan ini, agar Allah berikan kita pertolongan untuk ibadah kepadanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita dimulai hari pertama dan seterusnya sampai dengan akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menghabiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang dan golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kumpulkan kita di dunia, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.